Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Secara khusus hari ini hari yang istimewa, Jumat Agung. Kita bersyukur Tuhan boleh memberikan kita kesempatan untuk sekali lagi mengingat, mengenang akan karya Tuhan di dalam hidup kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di momen Jumat Agung ini, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Tolong kami untuk kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami tahu apa yang seharusnya kami lakukan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat renungan kita terambil di dalam Matius pasal yang ke-27, ayat ke-32 hingga ayatnya yang ke-56. Saya akan membacakan satu ayat di bagian ini, yaitu ayat yang ke-34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan ini, tentunya ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, kita pengen cepat melaluinya. Dan kalaupun kita mengalami sakit penyakit misalnya, kalau boleh ya, janganlah sampai berlarut-larut. Ya, kalau bisa semuanya ya oke bisa jalani, tapi janganlah sampai membuat sakit, membuat menderita. Nah, kira-kira itulah gambaran kehidupan manusia pada umumnya. Kalaupun harus sakit, bolehlah tidak menderita. Sehingga diciptakanlah namanya obat bius ya. Jadi biasanya kalau orang mau dioperasi, mau ngambil tindakan, biasanya diberi obat bius untuk apa? Prosesnya boleh berjalan ya. Mau dibelah, mau dipotong atau apapun begitu ya. Nggak masalah. Selama masih ada obat biusnya ya, misalnya cabut gigi atau apapun, nggak ada masalah karena tidak merasakan sakit. Begitu ya, sehingga obat bius diciptakan dan orang yang sakit pun bisa merasakan dan mereka bisa tidak ada masalah. Nah, kira-kira gambaran itulah yang kita bisa lihat daripada kebenaran firman Tuhan hari ini. Para serdadu begitu ya, para tentara itu mencoba memberi Yesus minum anggur bercampur empedu ya. Ada beberapa kisah memang Yesus diberikan anggur dan mur, ada anggur asam dan lain sebagainya. Nah, di bagian ayat yang kita baca hari ini, itu Yesus diberikan minum anggur bercampur empedu. Nah, setelah saya mencoba mencari data begitu ya, apa sih manfaat seseorang yang meminum anggur dicampur empedu? Nah, beberapa data Bapak Ibu Saudara kalau yang saya baca, dia memberikan keterangan yaitu bisa menghilangkan rasa sakit ya. Istilah kata itu seperti obat bius dan hal ini biasa diberikan kepada orang-orang yang akan disalibkan sehingga mereka tidak merasakan rasa sakit dan mereka bisa menjalani proses itu dengan baik. Tidak ada pemberontakan, tidak ada sesuatu yang membuat mereka harus melakukan tindakan yang tidak sewajarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini juga dicoba diberikan kepada Yesus. Menariknya, Yesus hanya mengecap, tahu ini rasanya, ini jenisnya, dan dia tidak mau meminumnya. Pelajaran apa yang di sini kita bisa dapat? Saya melihatnya begini, Yesus mau dengan sadar dan merasakan memang resiko yang diambil. Dia tidak mau melakukan, tetapi dia tidak merasakan penderitaan yang sesungguhnya. Kalau saya membaca dan memperhatikan ayat-ayat seterusnya, Yesus itu diolok-olok, Yesus itu dihina, dan Yesus dengan sadar tetap bisa mendengar olok-olokan itu.
Kalau seandainya Yesus diberikan anggur bercampur empedu itu tadi diminum, ya, secara kesadaran mungkin Yesus sudah tidak sadar. Ya. Baik ketika dia diolok-olok, ketika dia diomongin begitu, maupun pada saat dia disalibkan. Dia menjalani prosesnya, tetapi dia tidak merasakan bagaimana proses waktu dia disalib, diolok-olok, dan dihina. Tentunya orang kalau kehilangan sadaran, ya tidak akan bisa merasakan hal demikian. Tetapi pilihan itu tidak dipilih oleh Yesus. Ini sesuatu yang sangat menarik. Yesus memang benar-benar merasakan penderitaan itu yang luar biasa. Dia benar-benar menggantikan posisi kita, yang harusnya kita yang menanggungnya. Dia sadar waktu dia dihina, dia sadar waktu dia diperlakukan demikian. Mungkin secara kekuatan dia mampu, ya, menurunkan langsung dari langit begitu ya, bala tentara surga tentunya, tanpa harus dia mengalami penderitaan. Tapi itu Yesus tidak lakukan. Dan Yesus tetap menjalani proses demi proses sampai akhir kehidupannya. Dan dia berkata, Tetelestai, sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, begitu kasihnya Tuhan kepada kita. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia menjalani itu semuanya karena kasihnya kepada kita. Dia tidak mau menghilangkan rasa sakit itu dengan dia meminum anggur bercampur empedu. Tapi dia menjalani setiap proses itu dan mengakhirinya dengan tetap setia mati di atas kayu salib. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa melihat pengorbanan Tuhan Yesus ini di dalam hidup kita? Ketika kita melihat apa yang sudah Yesus lakukan, apa yang sudah Yesus kerjakan di dalam hidup kita, apa yang menjadi respon kita hari ini? Apakah kita akan menyanyiakan pengorbanannya? Apakah kita akan membiarkan karya salib itu berlalu begitu saja? Mari, Yesus sudah memberikan hidupnya bagi kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Menjadi pertanyaannya, maukah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hidup bagi Tuhan? Siap menderita bagi Tuhan? Dan mau menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipakai sebagai alat kemuliaannya. Di momen Jumat Agung ini kita diingatkan akan kasih dan pengorbanan Tuhan bagi setiap kita. Maukah Yesus yang sudah mati itu, kita juga mau hidup bagi Dia? Maukah pengorbanan Yesus yang sudah memberikan hidupnya sampai menyelesaikan tugasnya, kita juga mau menyelesaikan setiap tugas pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita? Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau boleh menyatakan kasih-Mu. Engkau boleh mengorbankan diri-Mu. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh menikmati kemurahan-Mu. Terima kasih Engkau sudah mati bagi kami untuk kami boleh hidup bagi-Mu. Engkau sudah berkorban bagi kami sehingga kami boleh layak datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Ajar-ajari kami, ingat-ingatkan kami, untuk kami boleh selalu mengingat akan pengorbanan-Mu. Dan itu boleh membawa kami juga rela berkorban bagi-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa untuk setiap kami, iman kami. Ajar kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati di momen Jumat Agung ini, kami boleh sekali lagi mengingat kasih dan pengorbanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya pengorbanan Yesus boleh nyata di dalam kehidupan kita. Dan kita mau memberikan seluruh hidup kita bagi Dia. Shalom.